Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 10 bab stoikiometri. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah perbedaan AR dan MR. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah jelaskan perbedaan AR dan MR dalam ilmu kimia. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan soal tersebut, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel atau ikuti akun medsos Bahas Soal Channel di Twitter @bahas_channel, di Facebook @bahas_soal_channel, dan di Instagram @bahas_soal_channel. Nah, kembali pada soal. Mari kita perhatikan soal berikut. Perbedaan AR dan MR. Ini adalah materi yang sederhana tapi fatal. Jadi ini adalah termasuk pada bab stoikiometri di awal. Jadi pada konsep mol. Jadi pada perkenalan konsep mol. Ketika teman-teman nanti tidak bisa memahami kapan kita harus menggunakan AR, kapan harus menggunakan MR, maka nanti akan kebingungan dalam proses menghitung nilai mol dari suatu spesi. Nah, untuk memahami perbedaan AR dan MR dalam ilmu kimia itu, maka kita coba kenalan dulu satu persatu. Kita mulai dari yang namanya AR. AR ini singkatan dari yang namanya atomic relatif. Nah, jadi ini singkatan dari atomic relatif yang disingkat dengan A dan R kecil. Atomic relatif ini bisa kita maknai sebagai massa atom rata. Jika kita mengingat kembali atau kita flashback kembali pada teori atom, dulu kita pernah disinggung tentang cara menentukan massa atom rata-rata atau AR ini. Di sana kita diingatkan bahwa atom mempunyai satuan massa, jadi yang namanya massa atom itu punya yang namanya satuan massa dari atom yang disingkat dengan SMA. Jadi SMA ini bukan sekolah menengah atas ya. Jadi SMA ini singkatan dari satuan massa atom. Jadi massa atom itu dulu kemarin waktu di bab struktur atom kita dikenalkan bahwa satuannya adalah SMA, di mana massa atom ini setara dengan 1/12 dari massa atom C, karbon. Kenapa karbon? Karena karbon ini lengkapnya C12, yaitu karbon dengan massa 12. Ini adalah isotop dari atom karbon yang paling melimpah. Jadi paling banyak ditemui di alam, dan selain melimpah, mereka juga sifatnya stabil. Sehingga C12 ini dijadikan sebagai acuan dalam penentuan massa atom. Jadi massa atom itu setara dengan 1/12 massa atom dari isotop karbon dengan massa 12 atau dikenal dengan C12. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa massa atom dari satu atom C12 itu adalah sama dengan 12 gram. Jadi ini adalah sifatnya berdasarkan dari kesepakatan dari para ahli dahulu, di mana mereka sepakat untuk menggunakan massa atom C12 sebagai rujukan atau referensi utama dalam menentukan massa atom.
Nah, kembali pada AR atau atom relatif atau AR ini, massa atom rata-rata. Kenapa ada seperti ini atau kenapa harus pakai rata-rata? Ingat, massa atom sifatnya tidak absolut. Kenapa tidak absolut? Karena atom itu kebanyakan punya yang namanya isotop. Tahu isotop? Isotop ini yaitu atom dengan nomor atom sama tetapi massa berbeda. Contohnya ini C12, C13, C14. Nah, ini namanya isotop. Begitu juga atom-atom yang lain, mereka juga punya yang namanya isotop. Nah, jadi kalau sifatnya absolut, absolut itu ya fix angkanya. Sedangkan di sini ada dimungkinkan akan banyak isotop-isotop yang muncul di alam dari atom-atom tersebut. Nah, kalau absolut berarti kan hanya diambil satu. Nah, seperti itu. Jadi, itulah kenapa yang namanya AR atau atomik relatif atau massa atom ini sifatnya adalah rata-rata, yaitu berdasarkan hasil rata-rata dari massa atom atau massa dari isotop-isotop yang dimiliki oleh atom tersebut berdasarkan pada tetapan ini, yaitu massa atom yaitu sama dengan 1/12 dari massa atom C12. Seperti itu. Jika ini diuraikan lagi, jika diuraikan itu yaitu artinya kita coba flashback lagi ke materi struktur atom kemarin. AR dari unsur X itu dapat kita tuliskan yaitu sama dengan massa rata-rata dari satu atom unsur X tersebut dibagi 1/12 dari massa satu atom C12. Jadi ini rumusnya dari AR. Nah, mungkin masih ingat dulu materi yang pernah membahas ini. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah AR. Jadi, intinya AR itu nilainya tidak absolut. AR itu adalah sifatnya rata-rata dari massa atom tersebut. Dibagi 1/12 massa satu atom C12. Nah, karena pada soal ini tidak sedang membahas mencari AR atau menghitung AR. Nah, jadi ini saya hanya kasih penjelasannya saja. Itu adalah AR. Nah, sekarang bagaimana kita menemukan nilai AR dari suatu unsur? Kita sekarang sudah mendapatkannya dengan mudah, jadi tidak perlu menghitung dengan rumus ini satu persatu karena semuanya sudah tercantum di atau dituliskan di yang namanya SPU, yaitu sistem periodik unsur. Tabel periodik unsur. Jadi pembahasan detail tentang penggunaan rumus ini nanti saya akan buatkan video khusus lagi, yaitu tentang menghitung massa atom rata-rata menggunakan rumus ini, yaitu berdasarkan pada massa atom C12. Nah, sekarang itu adalah pengenalan tentang AR. Nah, pada tabel periodik unsur ini saya ambilkan di Google satu tabel periodik unsur. Ini sudah ditulis nilai AR dari masing-masing unsur yang ada. Nah, mari kita lihat di mana letaknya massa atom atau AR. AR letaknya di pojok kanan atas di sini. Nah, ini perlu kita identifikasi dulu. Ini saya kasih tahu. Di sini di dalam tabel akan ada angka yang berurutan. Nah, 1, 2. Nah, ini 1, 2,
3, 4, 5, dan seterusnya sampai 118. Ini artinya unsur ada 118 unsur. Nah, angka-angka yang berurutan ini disebut dengan nomor atom. Jadi jangan sampai salah membaca, karena nanti di tabel periodik itu ada yang ini ada di atas, terus massa atomnya ada di bawah. Nah, kebetulan yang saya kasih contoh ini, massa atomnya ada di pojok kanan atas. Jadi ada nanti misalnya unsur X, sini massa atom nomor 1, sini ini nomor atom, ini massa atom di sini. Itu ada beberapa seperti itu yang nulisnya. Jadi kalau berurutan itu adalah nomor atom. Jadi seperti itu. Nah, massa atom ini biasanya angkanya desimal, tidak genap, tidak bulat, tidak bulat. Nah, ini H 1,000797. Nah, ini dibulatkan jadi 1. Nah, artinya apa? Massa atom H ini sebesar ini, artinya sebesar 1 SMA. Nah, ini 1 SMA. Jadi satuannya SMA, satuan massa atom. Jadi 1 SMA. Kalau He, nah ini He di sini 4, berarti dia massanya adalah 4 SMA. Karbon mana? Nah, ini karbon 12 SMA. Nah, kenapa ini ada komanya? Nah, seperti tadi sudah dibilang bahwa ini adalah massa rata-rata dari semua isotop yang dimiliki oleh atom tersebut. Jadi di rata-rata ketemunya 12,00. Nah, kita seringnya pakainya dibulatkan saja, langsung pakai angka bulatnya 12. Kalau B ini 10,8, biasanya kita pakai 11, seperti itu. Nah, angka-angka dari massa atom ini disebut dengan AR. Nah, jadi kalau nanti kalian tanya AR-nya H berapa? Ya 1. Kalau ditanya satuannya apa? Ya SMA. Karbon berapa? 12. N berapa? 14. O berapa? 15,99. Nah, kita pakai aja 16. F berapa? F 19. Nah, seperti itu seterusnya. Jadi itu yang namanya atomic relatif atau AR, atau bahasa Indonesianya massa atom rata-rata. Setelah kita paham tadi cara mencari AR atau kita melihat AR dari suatu atom atau suatu unsur itu di mana di tabel periodik, maka kita masuk yang kedua. Kita kenalan yang namanya MR. Nah, MR ini singkatan dari molekul relatif, atau bahasa Indonesianya massa molekul relatif. Nah, MR ini sudah jelas kata molekul. Molekul ini artinya gabungan dari dua unsur atau lebih. Jadi kalau ada dua atom atau dua unsur yang bergabung atau lebih dari itu disebut dengan molekul. Contohnya seperti apa? Kalau unsur tadi misalkan C, O, F, H, N. Nah, ini adalah unsur atau atom. Nah, sekarang kalau ini bergabung misalkan CO2, H2O, NH3, H2SO4, dan seterusnya, ini kita sebut dengan molekul. Nah, kalau atom atau unsur tadi nilai AR kalian bisa cek tadi di mana? Di SPU, di sistem periodik unsur. Nah, kalau molekul bagaimana? Nah, molekul karena ini massa molekul relatif, yaitu gabungan dari dua unsur atau lebih, maka MR itu adalah sama dengan hasil penjumlahan dari atom penyusun molekul. Jadi kalau CO2, nah CO2 berarti atom penyusun molekulnya ada apa? Ada C dan 2 O. Maka MR-nya CO2,
MrCO2 ini sama dengan hasil penjumlahan dari dari ini AR atom penyusun molekul tersebut. Nah, ini ada 3 atomnya sehingga AR. Nah, sini dijumlahkan ARC tambah O-nya ada 2, berarti ARO tambah ARO. Nah, karena ini sudah dalam bentuk atom atau unsur, lihatnya di mana? Di SPU. Ini berapa? C 12. O di SPU tadi cek lagi berapa? 16. Ini 16. Jadi CO2 kalau dijumlah 12 tambah 16 tambah 16 berarti sama dengan 44. Berarti MrCO2 adalah 44. Contoh lagi. MrH2O. Nah, H2O ini ada berapa unsur penyusunnya, yaitu H sebanyak 2 dan O 1 atom kan. Maka MR-nya H2O ini bisa kita cari yaitu ARH. Nah, kalau ini tadi O-nya kita tulis satu-satu, ini boleh ARH kali 2. Nah, dikurung. Kenapa 2? Karena hanya ada 2. Nah, atau bisa kita tulis kayak gini. ARH ditambah ARH sama aja ini. Nah, ini ditambah ARO. Ini tinggal tambah ARO. Nah, hanya berapa? H itu cari di SPU yaitu 1 tambah 1 tambah 16. Nah, ini kalau ditulis kayak gini berarti 1 kali 2. Nah, kurung tambah 16. Ini berapa? 18. Ini 2. 18 sama 18. Nah, itu adalah cara mencari MR dari molekul. Jadi MR itu adalah gabungan atau hasil penjumlahan dari AR atom-atom penyusun molekul tersebut. Jadi CO2 sudah dihitung, H2O sudah dihitung. Nah, sekarang coba dihitung MR dari NH3 dan H2SO4. Nanti jawabannya bisa tulis di kolom komentar. Oke? Nah, jadi itu pembahasan terkait perbedaan AR dan MR, sekaligus bagaimana cara mencari AR, menghitung AR, dan menghitung MR. Seperti itu. Oke? Jika dari pembahasan ini masih ada hal-hal yang belum dipahami atau ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan jawab dengan kata-kata, atau jika memang terlalu panjang saya akan buatkan video pembahasan lagi terkait jawaban dari pertanyaan teman-teman. Baik, sekian pembahasan untuk soal kali ini. Jika dirasa video pembahasan tadi bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembahasan soal-soal berikutnya hanya di Bahas Soal Channel.